Itu wali aneh. Jadi kalau Konfusius, dia bukan menyatakan dirinya original, tapi justru dia mengatakan, enggak kok, saya cuma mewarisi kebajikan-kebajikan klasik. Kalau dalam bahasanya Hussein Nasr mungkin sains sakra, kebijaksanaan kuno yang oleh masyarakat Cina, oleh peradaban Cina klasik itu terkumpul dalam 5 kitab. Itulah nanti yang diceramahkan, yang diajarkan oleh Konfusius. Dan 5 kitab itu ajaran-ajarannya nanti ditulis oleh murid-muridnya, dibukukan oleh murid-muridnya, dan lahirlah 4 kitab yang jadi rujukannya para pemeluk Konfusianisme. Yang pertama judulnya Dasu, yang kedua Lunyu, bacanya misah ya, kalau disambung jadi Lunyu. Yo, kalau Lunyu licin. Oke, jadi yang keempat Zongyong, dan yang ketiga Zongyong, yang keempat Mencius. Mencius itu Mengzi, muridnya. Mengzi juga masuk di 100 tokoh. Silahkan kamu cari orang-orang besar dari Cina. Jadi diinspirasi oleh kitab-kitab klasik, dan ajarannya dibukukan oleh murid-muridnya. Guru pertama dengan murid paling besar dalam sejarah. Ceritanya sekitar 300-an ribu muridnya. Nanti meninggal umur 72-73. Meninggal, dia merasa meninggal bagi banyak orang meninggal dalam kondisi galau, karena dia meninggal setelah menyaksikan banyak murid-muridnya meninggal atau tewas duluan, karena situasinya memang situasi perang. Sempat jadi pejabat, kemudian mundur dan jadi guru. Kalau ada yang ingin nonton riwayat hidupnya saja, kan sudah ada filmnya itu kan, yang dibintangi oleh Chow Yun Fat. Ya, judulnya Konfusius. Yo, itu sejarahnya, tapi sudah di beberapa bagian didramatisir. Yo, ndak apa-apa kalau nggak didramatisir lah, nggak jadi film enak, jadi film dokumenter. Yo, yang main juga dicari yang bintang terkenal, yang cakep. Kalau disesuaikan sama wajah aslinya nggak menarik. Iya kan, orangnya jenggotnya panjang tua gitu, nggak seru. Harus dicari yang agak cakep. Lawan mainnya juga dicari yang cakep-cakep. Oke, sumber ajarannya itu. Oke, bismillah, kita masuk ke ajarannya sekarang. Jadi ajarannya Konfusius, seperti saya bilang tadi, masuknya ke etika politik. Cuma etika politik itu kan dunia sosial. Kalau di Konfusius tidak semata-mata ngatur gimana masyarakat harus dikelola, diperlakukan, tapi politik akan stabil, dunia sosial akan harmonis, diawali dari individu per individu. Tidak ada gunanya masyarakat dibikinkan undang-undang, konstitusi, norma, aturan formal yang bagus kalau orang-orangnya, individu per individunya rusak. Maka yang harus digarap duluan adalah individunya. Jadi intinya Konfusius, meskipun itu etika politik, tapi pertama-tama harus setiap orang membangun dirinya, memberadabkan dirinya, harus sadar secara moral. Kalau enggak, secanggih apapun rekayasa sosial, rekayasa politik dilakukan, enggak akan bisa jalan. Meskipun ada KPK, ada Polri, ada undang-undang, ada konstitusi, tapi kalau orang-orangnya rusak,
Tidak ada gunanya aturan yang baik. Maka katanya Konfusius, garap dulu orangnya. Kalau orangnya baik, kadang-kadang aturan gak terlalu bagus pun, atau bahkan gak diatur pun, baik dengan sendirinya. Tapi ya, sebagus apapun aturan, kalau orang-orangnya sudah cacat, ya aturan itu jadi jembatan untuk menuju kecacatan. Itu prinsip utama etika politiknya Konfusius. Jadi kalau kamu punya cita-cita Indonesia ini bagus, membangunnya harus dari dirimu sendiri. Tidak usah cerewet sama orang lain. Kamu sendiri dulu sudah jadi warga negara yang baik belum? Kalau sudah, kamu sudah menyumbang sesuatu. Itu fokus ajarannya Konfusius. Jadi etika pertama diawali dari memberadabkan diri, self-cultivation. Kemudian jenis etikanya, kalau dulu saya lupa pertemuan keberapa itu kita ada sesi etika, tergolong virtue etik, etika kebajikan, yang diinspirasi oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Jadi etika politik yang diawali dari pribadi-pribadi yang jenisnya adalah virtue etik. Nah, itu polanya Konfusius. Jadi jangan lupa, itu sawah kita hari ini berarti ada di etika politik. Etika politik itu levelnya lebih tinggi daripada sekedar ilmu politik. Di Indonesia hari ini, kamu tiap hari nonton TV, debat, ILK, debat, itu yang main adalah masih ilmu politik. Orang masih ribut dengan aturan. Orang masih sibuk dengan mana sesuai konstitusi, mana tidak, mana melanggar aturan, mana tidak. Itu masih level formal. Di atas ilmu politik itu ada etika politik. Itu tidak sekedar ngomong mana sesuai aturan, mana konstitusional, mana enggak, tapi mana pantas, mana enggak pantas, mana baik, mana buruk, mana bajik, mana tidak. Nah, itu etika politik. Ya sudah banyak sih orang yang menyinggung etika politik, tapi dalam prakteknya kelihatannya di Indonesia masih belum jalan. Isine ndak karu-karuan kan. Kamu lihat TV itu bingung dewe kamu. Sekarang sing bener sing ndi? Yang dulu suka Jokowi sekarang mulai ragu-ragu. Yang dulu dianggap musuhnya Jokowi, lu kok sekarang gabung sama Jokowi? Bingung, ndak karu-karuan, ndak jelas sekarang mana hitam mana putih. Dan orang memainkan kepentingannya sendiri-sendiri, tidak peduli. Ya benar sih secara konstitusi, tapi kadang-kadang ndak melihat etika, ndak melihat apa ya pantas ya aku gini, apa ya sudah seharusnya, seyogyanya. Itu etika. Jadi kalau ada kalimat seyogyanya itu coraknya etik. Kalau seharusnya itu formal. Makanya kita yang ada di Jogja harusnya ya agak etikanya yang agak gitulah, karena kan kita seyogyanya. Kalau seharusnya itu wajib kan, seharusnya urusannya harus, tapi kalau seyogyanya kita harus lebih beradab dari yang lain. Oke, itu inti ajarannya Konfusius.